Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang praktikum IPA di SD, tentang ciri-ciri makhluk hidup gerak pada tumbuhan yang terdiri dari gerak seimonasti, niktinasti, dan geotrofisme. Perkenalkan, nama saya Siti Nafisa dengan NIM 856290158 dengan Pokjar UPBJJ 14 Padang, Sumatera Barat. Nah, pada kali ini alat yang diperlukan untuk gerak seimonasti yaitu yang pertama, tumbuhan putri malu, kayu atau penggaris, alat tulis, HP untuk stopwatch. Kita masuk kepada pembahasan dan percobaan. Gerak seimonasti. Gerak seimonasti merupakan gerak yang terjadi karena rangsangan berupa sentuhan atau getaran. Contoh gerak seimonasti pada tumbuhan putri malu. Yang pertama, kita lakukan gerakan sentuhan pelan pada putri malu. Setelah itu, kita tunggu putri malu membuka kembali dengan menggunakan stopwatch. Stopwatch berfungsi untuk melihat berapa lama waktu yang digunakan untuk putri malu membuka kembali. Lama waktu yang dibutuhkan putri malu untuk membuka kembali pada sentuhan pelan yaitu dalam waktu 5 menit 7 detik. 2. Putri malu diberikan gerakan sentuhan sedang, di mana waktu yang diperlukan daun putri malu untuk membuka kembali dalam waktu 6 menit 52 detik. 3. Putri malu diberikan gerakan sentuhan cepat, adapun waktu yang diperlukan putri malu untuk membuka kembali dalam waktu 9 menit 4 detik. Selanjutnya, gerak niktinasti. Gerak niktinasti pada tumbuhan merupakan gerak yang terjadi sebagai respon terhadap rangsangan gelap sehingga sering disebut juga sebagai gerak tidur. Contoh gerak niktinasti. Alat dan bahan yang kita perlukan yaitu tumbuhan putri malu, 1 kotak kardus, di mana percobaan yang dapat kita lakukan adalah tumbuhan putri malu tersebut yang telah disediakan kita tutup dengan kardus, kita tunggu dalam waktu 30 menit atau setengah jam apakah tumbuhan putri malu yang ditutup tersebut menutup atau tetap membuka. Setelah 30 menit dilakukan pengecekan, ternyata putri malu penutupan di dalam ruangan tertutup. Selanjutnya, gerak geotropisme. Gerak geotropisme merupakan gerak bagian tumbuhan yang dipengaruhi oleh gravitasi bumi. Jika geraknya menuju gravitasi bumi, disebut geotropisme positif. Misalnya, akar tumbuh ke bawah. Sedangkan, jika geraknya menjauhi gravitasi bumi, disebut geotropisme negatif. Misalnya, batang tumbuh. Contoh gerak geotropisme pada tumbuhan kacang hijau. Pertama-tama kita siapkan kacang hijau yang telah diisi dengan air. Masukkan beberapa kacang hijau yang telah direndam dengan air ke dalam tempat yang telah disediakan. Untuk melihat gerakan pertumbuhan pada kacang hijau, kita tunggu hingga 5 hari. Hasil dari kacang hijau yang telah kita lakukan beberapa hari yang lalu hingga hari kelima dengan pertumbuhan ukuran yang berbeda-beda. Pada tumbuhan kacang hijau terdapat geotropisme positif dan negatif, di mana gerakan pertumbuhan ke arah gravitasi pada kacang hijau akar tumbuh ke bawah menuju pusat bumi yang menunjukkan geotropisme positif. Sedangkan gerakan pertumbuhan menjauhi gravitasi pada kacang hijau, batang dan daun tumbuh ke atas menjauhi pusat bumi menunjukkan geotropisme negatif. Dapat disimpulkan bahwa
Hasil percobaan gerak Saimonasti pada sentuhan pelan pada daun putri malu menutup perlahan. Dan waktu daun untuk membuka kembali adalah dalam waktu 5 menit 7 detik. Pada sentuhan sedang, daun putri malu menutup sedikit lebih cepat dan waktu daun putri malu membuka kembali adalah dalam waktu 6 menit 52 detik. Sedangkan pada sentuhan cepat, daun putri malu menutup cepat dan waktu daun putri malu membuka kembali adalah dalam waktu 9 menit 4 detik. Selanjutnya dapat disimpulkan dari hasil percobaan gerak nektiminasti bahwa gerak nasti pada tanaman putri malu dipengaruhi suasana gelap karena setelah 30 menit daun putri malu menutup. Sedangkan hasil percobaan gerak geotropisme dari hasil pengamatan pertumbuhan kacang hijau yang dilakukan selama 5 hari, dapat dilihat bahwa pot tanaman kacang hijau yang diletakkan secara horizontal, pertumbuhan batangnya tetap naik ke atas mengikuti arah cahaya matahari dan juga bergerak menjauhi arah gravitasi. Pada tumbuhan kacang hijau terdapat 2 geotropisme. Yang pertama, geotropisme positif, di mana gerakan pertumbuhan ke arah gravitasi pada kacang hijau, akar tumbuh ke bawah menuju pusat bumi, menunjukkan geotropisme positif. Geotropisme negatif pada tumbuhan kacang hijau, batang dan daun tumbuh ke atas menjauhi pusat bumi, menunjukkan geotropisme negatif. Demikianlah percobaan yang dapat saya lakukan. Apabila terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.